Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 04. Pergi dari rumah. Jenika beralih ke dapur untuk memasak makan malam. Ia tidak ingin memberi celah untuk setan menghancurkan pikirannya. Baginya setan ingin membuat ia marah maupun sedih. Jenika membaca ayat kursi berulang kali agar hatinya tenang. Saat malam tiba, sekitar pukul 7 malam Jenika sudah rapi menyiapkan makan malam untuk suaminya. Ia memakai dress santai agak sedikit ketat membungkus badannya yang ramping hingga memperlihatkan lekukan tubuh yang terlihat indah. Ia juga mengenakan hijab yang pendek hanya cukup menutupi dada yang besar. Jenika mengetuk pintu kamar suaminya berulang kali tidak ada jawaban. Ia nekat masuk dan tidak menemukan suaminya di dalam sana. Tapi ia mendengar ada suara di depan balkon kamarnya. Karena pintu balkon itu terbuka, Jenika menghampiri suaminya. Langkah Jenika terhenti saat mendengar Denzel sedang bicara romantis dengan Rana. "Jangan sedih sayang. Nanti malam aku akan mendatangimu. Aku tidak mungkin bercinta dengan istriku. Dia bukan gadis impianku. Dadanya kecil tidak seperti milikmu. Apalagi bodinya tidak seperti bodimu yang sangat seksi. Sudah dulu ya. Aku lapar, aku makan malam dulu. 1 jam lagi aku akan menemuimu. Pakailah lengeri merah, dan tunggu aku sayang." Denzel memberi kecupan manis pada Rana. Sementara itu Jenika kembali ke meja makan sambil memainkan ponselnya dengan hati terluka. Denzel keluar menemui istrinya. Ia sangat kaget saat melihat penampilan baru istrinya yang tidak lagi mengenakan hijab panjang dan gamis lebar. Jenika mengenakan jilbab warna pink dengan riasan wajah terlihat cantik malam ini. Sentuhan lip gloss berwarna pink dengan eyeliner pada mata indahnya membuat jantung Denzel kembali berdenyut. Sial. Kenapa dia malah merayuku dengan penampilan seperti itu? Batin Denzel kesal tapi suka. Suka dengan perubahan penampilannya Jenika. "Aku mau makan." "Baik." Jenika berdiri menghampiri suaminya hingga Denzel bisa melihat lekukan badan indah istrinya. Karena posisi Jenika lebih tinggi darinya membuat Denzel bisa melirik dada sekang istrinya yang terbungkus di dalam sana. Astaga, payung udara itu besar sekali. Denzel menelan salivanya dengan susah payah karena si junior kecilnya sudah tidak bisa lagi bekerja sama. Sial. Apakah dia sengaja merayuku untuk memperlihatkan badan jenjangnya itu? Denzel makin dibuat panas dingin oleh Jenika yang tidak sengaja merayu suaminya. Usai makan malam, ponsel milik Denzel berdering. Denzel segera mengangkatnya sambil berjalan menjauhi Jenika. Ia masuk ke ruang ganti untuk menggantikan bajunya. Tidak berapa lama, ia sudah keluar dengan mengenakan celana jeans dan kaos serta jaket kulit warna coklat makin membuat ketampanannya yang sangat memukau mata Jenika. "Malam ini mungkin aku tidak pulang. Hati-hati kamu di rumah," ucap Denzel. Ia melihat Jenika yang tidak berkata-kata seperti biasanya. Gadis itu biasanya mengecup tangannya saat ia keluar rumah dan menasehatinya lalu berdoa di ubun-ubunnya. Ia menunggu perlakuan lembut itu dari istrinya yang masih terpaku di meja makan. "Jenika." "Iya mas. Kenapa kamu diam saja saat aku pamit?"
Mas mau apa? Kalau mau pergi, ya pergi saja, sinis Jenika. Kok kamu ngomongnya begitu? Kenapa? Tidak apa-apa. Bukankah kamu selalu melakukan apapun semaumu? Jenika berjalan menuju kamarnya. Saat melewati depan suaminya, tangan Jenika dicekal oleh Denzel dan membawa istrinya itu ke dalam dekapannya. Ia mengeratkan dekapannya pada Jenika lalu merenggangnya. Denzel menangkup kedua pipi Jenika dan mendaratkan kecupan di bibir Jenika dengan lembut. Untuk apa kamu memberikan aku kecupan seperti ini? Jika bibirmu itu akan beralih pada wanita lain, batin Jenika merasa sesak di hatinya. Doakan aku Jenika. Siapa tahu aku tidak akan kembali kepadamu jika urusanku tidak sesuai rencana. Tapi jika urusanku cepat selesai, aku akan pulang menemanimu tidur. Ucap Denzel membuat hati Jenika makin terasa sakit. Iya. Hati-hati, Mas. Jenika mengambil tangan suaminya lalu mengecup punggung tangan itu penuh taksim. Baiklah. Aku pergi dulu Jenika. Apapun yang terjadi, tolong percayalah padaku. Orang ini kenapa? Mau tidur sama wanitanya saja kayak orang mau pergi perang. Batin Jenika. Tidak lama kemudian ponselnya Denzel kembali berdering. Denzel melirik Jenika yang sedang menatapnya. Denzel menjauhi Jenika membuat Jenika memilih masuk ke kamarnya. Beri aku waktu 1 jam. Aku ingin menenangkan istriku dulu. Apakah kamu mengerti? Denzel mengakhiri pembicaraannya secara sepihak lalu ke kamar Jenika. Denzel mengetuk pintu kamarnya Jenika beberapa kali. Jenika menyeka air matanya sambil menggerutu. Mau apa lagi sih dia? Jenika membuka pintu kamarnya. Ada apa Mas? Denzel tidak mau menjawab pertanyaan istrinya. Ia langsung menarik tangan Jenika dan membawa istrinya masuk ke kamarnya. Ada apa Mas? Ada yang ingin aku lihat sebelum aku pergi, sahut Denzel. Mas mau lihat apa? Jenika tiba-tiba gugup dengan jantung yang berdegup kencang. Tanpa ingin menjawab pertanyaan istrinya, Denzel mendekati Jenika lalu membuka jilbab istrinya itu. Dalam sekejap ia melihat wajah cantik istrinya dengan mahkota rambut Jenika yang dicepok hingga memperlihatkan leher jenjangnya. Melihat kelakuan suaminya pada dirinya hampir membuat Jenika ingin pingsan saat ini, karena ini sangat tiba-tiba untuknya. Ingin menolak takut dosa. Tapi, dibiarkan saja Denzel menjamahnya. Ia pun merasa jijik pada suaminya yang sebentar lagi akan ke rumah Rana dan akan ber-ehem di sana. Denzel melepaskan gulungan rambut istrinya yang panjang sepunggung. Rambut hitam legam terlihat agak sedikit ikal di pinggirnya. Masya Allah Jenika, kamu sangat cantik sayang. Puji Denzel dengan tangan yang sudah gemetar. Kini tangan Denzel mulai bertraveling, bahkan sampai bagian aset kembar Jenika terekspos dengan jelas. Jenika, aku menyesal, kenapa tidak dari awal pernikahan kita aku melakukannya. Semuanya seakan terlambat bagiku, batin Denzel. Kini dress Jenika sudah terbla. Jenika memejamkan matanya. Tanpa basa-basi, Denzel semakin meningkatkan volume aktivitasnya.
hingga dress yang dipakai Jenika sudah terbla bla bla. Namun, tiba-tiba Denzel membuka notifikasi pesan yang masuk membuat ia merasa serba salah. Sayang, jika aku malam ini pulang atau besok pagi pulang, besok malam persiapkan dirimu. Aku harus pergi malam ini. Aku sangat mencintaimu Jenika. Apapun yang terjadi tolong percaya kepadaku. Denzel mengeluarkan black card miliknya lalu ia berikan kepada Jenika. Gunakan kartu ini dan belikan apapun yang kamu suka. Jangan pikirkan harganya. Nomor PIN-nya adalah tanggal pernikahan kita yang pertama. Apapun yang aku miliki ada juga bagianmu di dalamnya, ucap Denzel lalu kembali mendaratkan kesupan di bibir istrinya dan tak lupa juga ia menyenggol aset kembar itu yang masih ori. Maafkan aku Jenika. Maafkan aku sayang. Denzel segera keluar dari kamarnya meninggalkan Jenika yang berdiri terpaku dengan posisi badan yang sudah polos. Ucapan Denzel terasa ambigu untuk Jenika. Laki gue kenapa? Aneh banget. Sebegitu takutkah dia pada Rana? Jenika memungut lagi dressnya. Ia pun merasa sangat kacau saat ini dan memilih untuk mandi lagi. Sementara Denzel menambah kecepatan mobilnya sambil memikirkan istrinya yang membuat adik juniornya masih saja ribut di dalam kandangnya. Jenika, tunggu aku sayang. Kita akan melewatkan malam pengantin kita besok malam. Tapi, jika aku tidak pulang, aku harap kamu bisa menjaga dirimu dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ucap Denzel. Denzel menyalip beberapa mobil untuk cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara Jenika sedang menunaikan sholat Isya dan mengaji, ia terus berdoa agar suaminya memutuskan hubungan terlarangnya itu dengan Rana. Ya Allah, lindungi suamiku dari perempuan sehetan itu. Tuntutlah ia kembali ke jalan yang benar. Berilah aku banyak kesabaran untuk melewati ujian yang menyakitkan ini, ya Allah, gumam Jenika lirih. Sekitar pukul 2 pagi, Jenika mendengar pintu kamar suaminya dibuka. Ia ingin bangkit dari tidurnya tapi matanya sulit sekali untuk terbuka. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, suamiku sudah pulang, batin Jenika sambil mengembara lagi dalam mimpinya. Sekitar jam 4 subuh Jenika bangun untuk menunaikan sholat tahajud lalu melanjutkan membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh. Tidak lama kemudian ia pun menunaikan sholat subuh dan kembali membaca Al-Quran. Sekitar pukul 6 pagi, Jenika keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Ia mau belanja sayuran dan daging di pasar. Ia ingin memasak makanan lezat hari ini karena suaminya ingin melewati malam pengantin mereka. Jadi butuh energi ekstra dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ketika tiba lagi di unit apartemennya, Jenika membenahi belanjaannya ke dalam kulkas. Ia membuat kopi hitam dan roti bakar isi selai kacang coklat. Jenika yang masih mengenakan baju syari dengan cadarnya, sengaja tidak ingin membukanya kecuali suaminya membukanya. Lapun membuka pintu kamarnya Denzel sambil mengucapkan salam. Tapi, saat matanya menatap ke arah tempat tidur, mata Jenika melebar dengan mulut terbuka.
Tangan Jenika bergetar hebat dengan air mata lolos begitu saja menyaksikan pemandangan yang lagi-lagi menyakitkan hatinya hingga baki yang ia pegang jatuh begitu saja dari tangannya hingga membuat kegaduhan pagi itu. Pecahan gelas dan piring yang sudah menjadi serpihan kaca mengagetkan tidurnya Denzel dan Rana membuat keduanya serentak bangkit. Wajah Denzel yang begitu kaget melihat keberadaan Rana dan beralih melihat istrinya yang terpaku menatap mereka berdua. Bagian dada Rana yang terekspos jelas di mata Jenika seakan sedang memamerkan asetnya itu yang dikiranya sangat disukai oleh Denzel daripada milik Jenika yang dianggapnya kecil seperti tomat cherry karena tertutup hijab syar'i Jenika. Denzel segera turun menghampiri Jenika sambil memakai sendal kamar mandi. "Jenika, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak tahu kalau Raya sudah ada di kamarku. Aku bisa menjelaskannya semua ini. Tolong, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," pinta Denzel sambil memelas. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Apa yang aku saksikan saat ini sudah menjelaskan apa yang terjadi antara kalian berdua. Mungkin uangmu sangat sedikit hingga bisa membeli perempuan muyahan ini. Ternyata kamu bukan orang kaya atau juga pria bermartabat. Jika kamu kaya, belilah perempuan yang tidak mudah ditaklukkan dengan uangmu. Jika uangmu saja bisa membeli wanita muyahan, bisa jadi kamu juga mudah menggadaikan imanmu hanya karena keinginan duniawi. Jenika, jika kamu lebih percaya dengan apa yang kamu saksikan, berarti kamu memberikan kesempatan wanita ini untuk menghancurkan hubungan kita." "Apa hubungan? Hubungan yang mana ya?" "Oh, hubungan yang terikat dengan surat perjanjian kekayaan kakekmu untukmu. Di mana aku hanya dijadikan umpan agar kamu bisa mendapatkan harta dan kedudukan untuk memenuhi ambisimu, bukan? Kalau aku jadi kamu, aku akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi diri sendiri tanpa campur tangan nama besar keluarga apalagi harta mereka. Malu tuh sama otak hanya bisa mendapatkan apapun secara instan. Pingin terlihat keren ternyata kere. Pingin pamer ternyata harta warisan." Menyedihkan, umpat Jenika mampu meruntuhkan keangkuhan Denzel. Ia tidak menyangka, gadis selembut Jenika memiliki ketajaman dalam berucap hingga menusuk relung hatinya. Jenika keluar dari kamar Denzel dengan perasaan hancur lebur. Jika tidak ingat dosa, mungkin ia ingin menjatuhkan dirinya dari atas balkon. Ia hanya bisa menangis seorang diri di kamarnya sambil memasukkan baju-bajunya yang ia bawa pertama kali dari kampungnya. Semua pemberian Denzel ditinggalkannya. Ia juga meninggalkan black card milik Denzel di atas nakas beserta ponselnya karena itu pemberian Denzel. Sementara itu, di kamar Denzel begitu murka pada Rana yang sudah mematahkan hati istrinya yang baru saja ia ingin masuki. "Bagaimana caranya kamu masuk ke apartemenku hingga berani masuk ke kamarku dan tidur denganku? Apakah selama ini, aku pernah mengajakmu tidur denganku? Semenjak kamu meninggalkan aku saat aku tidak punya apa-apa, hatiku sudah mati Rana. Andaipun aku menerimamu kembali tidak berarti aku ingin menggantikan posisi Jenika di hatiku. Sekarang keluar dari kamarku. Atau aku akan panggilkan satpam menggiringmu dari sini dengan keadaanmu yang foholos ini."
bentak Denzel yang sudah benar-benar marah, seraya menahan rasa perih tembakan di bagian pahanya. Denzel menyesal telah membuat istrinya salah paham padanya. Telepon semalam yang didengar oleh Jenika adalah akal-akalannya untuk mengerjai Jenika agar Jenika cemburu padanya. Pamitnya dia pada Jenika karena ia harus berhadapan dengan mafia lain dalam perdagangan pemasok senjata di pelabuhan. Ia harus bersaing dengan mafia lain dalam perebutan pasar gelap pemasok senjata miliknya ke negara lain. Jika dia pamit pada Jenika buru-buru, itu karena musuh sedang masuk ke wilayah markas mereka. Perusahaan yang dipimpin oleh Denzel hanya sebagai kedok untuk menutupi dunia bawah yang sedang ia jalankan saat ini. Kini Rana sudah pergi dari apartemennya dengan perasaan malu mendapatkan penolakan dari Denzel yang dari dulu tidak pernah mau berhubungan lebih dengannya. Denzel menahan sakit pada pahanya yang kini kembali berdarah setelah peluru dicabut. Denzel tidak sadar kalau Jenika juga sudah pergi dari unit apartemennya. Ia berjalan terseok-seok menuju kamar Jenika. Denzel mengetuk pintu kamar Jenika berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Denzel membuka pintu kamarnya Jenika dan melihat kamar itu kosong dengan sprei yang masih rapi. Kini ia beralih ke kamar mandi dan kamar ganti juga tidak ada Jenika di dalam sana. Perasaan Denzel mulai panik. Ia berteriak memanggil istrinya sambil menyeret kakinya menuju dapur dan ruang laundry, namun tidak ditemukan Jenika. Astaga! Kemana kamu Jenika? Bukankah aku sudah katakan kepadamu, bahwa cukup percaya kepadaku saja? Kenapa kamu tidak pegang kata-kataku? Denzel kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Ia menghubungi ponselnya Jenika dan terdengar bunyi dari dalam kamar gadis itu. Denzel kembali ke kamarnya Jenika dan benar saja ponsel Jenika diletakkan di atas nakas dengan black card miliknya yang ia berikan kepada istrinya semalam. Di layar ponsel Jenika tertulis panggilan untuk Denzel adalah My Heart. Mata Denzel berkaca-kaca saat melihat catatan Jenika penuh cinta pada dirinya. Wanita yang memiliki kelapangan hati saat suaminya tidak bisa memberinya kehidupan yang layak untuk dirinya. Dan itu tidak membuatnya menderita. Namun wanita akan menjadi kehilangan arah saat kedudukannya ditempati oleh wanita lain di hati suaminya. Aku rela disakiti olehmu dengan apa saja, Denzel. Tapi aku tidak akan memaafkanmu jika ada wanita lain masuk dalam kehidupan kita, tulis Jenika dalam catatan di ponselnya. Denzel menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dengan frustasi. Jenika, andai saja kamu tahu yang sebenarnya, mungkin kamu akan berpikir ulang untuk mencintaiku. Jika kamu memang ingin kembali ke kampungmu, baiklah, tidak apa. Aku akan menjemputmu nanti. Semoga kamu bisa menenangkan pikiranmu di sana. Denzel masuk ke ruang ganti milik Jenika. Tetapi ia tidak menemukan pakaian yang ia beli untuk istrinya itu berkurang satupun. Bahkan sepatu, tas, jam tangan mewah dan juga perhiasan tidak satupun Jenika bawa. Hanya ada pakai bekas milik Jenika yang dibawa dari kampungnya tidak ada di dalam lemari itu,
Yang makin membuat Denzel tercengang, Jenica mengembalikan uang sisa belanjaan bulanan yang ia berikan kepada gadis itu setiap bulannya 10 juta. Ya Allah. Jadi gadis ini pergi tidak membawa apapun. Bagaimana dia mau naik kereta atau bis? Kenapa gadis itu nekat sekali? Dia pikir Jakarta itu serba gratis apa? Denzel merasakan pahanya makin nyeri dan darahnya kembali mengalir karena jahitannya kembali terbuka. Denzel segera menghubungi Erlen. Arlan, segera kirim dokter ke apartemenku. Lukaku kembali berdarah. Cepatlah. Aku sudah tidak kuat. Dan tolong cari. Pekik Denzel lalu pingsan di tempat tidurnya Jenica. Halo Tuan Denzel. Arlan tidak bisa menangkap perintah terakhir Denzel. Ia hanya bisa menghubungi Dokter Dodi untuk memeriksa keadaan Denzel yang semalam kena tembak oleh pihak musuh. Lanjut ke bab 05.